Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kholis Safri Wijaya, nomor peserta PPG 2015 032 35884, nomor induk mahasiswa PPG 2321763016. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika terkait dengan elastisitas bahan dengan metode problem based learning di SMA Negeri 2 Bantul. Saya akan melakukan perekaman video ini pada tanggal 4 Desember 2023 pada hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menyaksikan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menyebabkan guru harus terus mengupdate kemampuan secara individual guna mengimbangi kemajuan teknologi. Teknologi hanyalah sebuah alat dalam hal membuat anak-anak untuk saling bekerja sama dan memotivasi mereka. Guru adalah hal yang paling penting, itu kata Bill Gates. Apa iya dua hal itu bisa sejalan? Yuk kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Oke, luar biasa. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan wajah-wajah yang luar biasa, sangat ceria dan sepertinya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silahkan salah satu dari anak-anakku untuk memimpin. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Sikap siap berdoa. Mari sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak terbatasi. Baik, terima kasih Mas Zul. Kita presensi dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, Arfrida. Oke, Bulan. Oke, Cinta. Oke, Zulkarnain. Hadir, Pak. Ya. Virus. Hadir. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita tidak ada yang absen ya, semuanya hadir ya. Mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah kita untuk menimba ilmu di sekolah. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, saya sampaikan kembali ya. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan, kemudian nanti kita akan saya akan sampaikan materi juga ya. Jadi nanti aturannya silahkan nanti kalau ada pertanyaan, kalau nanti ada sanggahan dan sebagainya, silahkan biasakan acungkan tangan dulu ya, acungkan tangan, kemudian nanti sebutkan nama, setelah itu sampaikan pendapatnya atau sanggahannya atau bentuk pertanyaan, silahkan ya. Itu aturan kita yang pertama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi di bab yang ke-5 ya, yaitu nanti kita akan membahas
elastisitas bahan ya. Tapi sebelum ke sana ya, apakah anak-anakku sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan di grup kemarin? Nah, sudah ya. Jadi anak-anakku sudah punya bekal terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke materi ini. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, saya punya satu gambar ya. Saya punya satu gambar di sini ya. Nah, satu gambar. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar yang ada di sini, apakah anak-anakku sudah pernah melihatnya? Sudah. Apa saja? Pernah, Pak. Shock breaker, Pak. Kenapa dengan shock breaker? Apa yang terjadi? Berfungsi untuk meredamkan getaran pada kendaraan. Ya, bagus sekali Sevi. Jadi ada salah satunya ada shock breaker ya. Jadi shock breaker ini fungsinya adalah untuk memberikan redaman ya. Redaman pada sepeda motor atau mobil, sehingga ketika kita di atas motor atau duduk di jok mobil itu merasa nyaman walaupun di luar jalannya jelek ya, atau ada polisi tidur, jalan kita tetap lebih nyaman ya, duduk kita lebih nyaman. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti anak-anakku mampu menganalisis konsep elastisitas ya pada sebuah pegas ya dengan praktikum PET simulasi dengan benar. Yang kedua ya, anak-anakku nanti mampu melakukan percobaan elastisitas pegas ya, sekaligus menyajikan data-data dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum saya masuk ke materi ya, saya akan melihat atau ingin tahu ya pengetahuan awal anak-anakku. Jadi kemarin sudah belajar sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan lakukan pretest ya dengan CBT Semadaba ya. Nanti silahkan handphonenya dikeluarkan. Di sana ada 10 soal ya, kemudian dikerjakan. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa untuk pengetahuan awalnya. Kemudian nanti setelah pembelajaran akan kita lakukan post test lagi setelah refleksi ya. Nanti kita akan cek apakah ada peningkatan dari pretest atau bahkan menurun ya. Jadi nanti kita akan analisis bersama. Oke, hari ini kita akan pretest dulu. Silahkan anak-anakku keluarkan handphonenya ya. Jangan lupa login dengan user masing-masing menggunakan aplikasi CBT Semadaba. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya punya sebuah video fakta yang sering kita jumpai, bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita saksikan dulu tayangan berikut ya. Ini kita ambil dari YouTube ya. Nah, nanti anak-anakku amati apa yang terjadi pada video ya, pada video tersebut. Kemudian kamu munculkan sebanyak mungkin pertanyaan ya, apa yang bisa kamu jadikan pertanyaan untuk nanti kita jawab di PET simulasi atau di percobaan dengan menggunakan PET ya. Nanti kalau pegas nanti seperti ini dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, kita lihat dulu tayangan berikut.
Baik anak-anakku, setelah kita tadi menonton video dari YouTube ya, kemudian saya punya gambar ya, rangkaian dari video tadi kita sudah menonton video shock breaker dari mobil ya. Kemudian di sini saya tampilkan gambar ya, gambar ini ada pegas atau shock breaker. Nah, dari gambar dan video tadi apa yang kamu amati ya? Adakah sesuatu yang bisa kamu pikirkan ya dari gambar dan video yang sudah kita tayangkan tadi? Saya, Pak. Oke, silahkan Yogi ungkapkan pendapat kamu. Karena adanya naik turun dari pegas atau rapat atau renggangnya shock breaker. Oke, dari fenomena tersebut adakah materi fisika yang bisa kita pelajari? Ada, Pak, di pembelajaran hari ini mengenai elastisitas bahan. Baik Yogi, bagus sekali jawabannya ya, dari gambar video tadi, kemudian gambar ya, gambar sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari fenomena yang terjadi kita akan mengetahui atau membahas tentang elastisitas bahan ya. Nah, kemudian selain shock breaker yang tadi sudah ada di video dan gambar, apakah masih ada hal-hal yang lain atau contoh-contoh yang lain selain shock breaker ataupun pegas? Ada lagi? Ada, Pak. Oke, silakan Mas Susi sampaikan. Ya, jadi saya ingin bertanya, kan saya itu ikut ekstra jembaringan, Pak. Pada saat saya menarik busurnya, yang terjadi pada tali itu apakah termasuk elastisitas bahan? Oke, baik Pak Susi, pertanyaannya yang bagus sekali, luar biasa. Nah, ini anak jembaringan ya, ekskul jembaringan. Nah, dari pertanyaan Mas Uzi tadi, apakah tali jembaringan itu termasuk kategori elastisitas bahan? Nah, sesuatu yang bisa melar atau bisa meregang itu masuk ke dalam elastisitas bahan. Jadi tidak hanya shock breaker saja, gelang yang terbuat dari karet, kemudian tali jemparingan, nah kemudian apalagi tali ketapel itu termasuk dalam elastisitas bahan ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, nah kita lanjutkan. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan materi elastisitas. Nah, yang pertama, elastisitas ini sudah ada gambarnya ya, gambar pegas. Kita lanjut. Nah, untuk memahami elastisitas bahan atau elastisitas benda, kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan pegas pasti. Nah, dari percobaan tadi kita akan mendapatkan data ya, jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya benda F dengan pertambahan panjang atau delta X atau X akan tampak pada grafik seperti berikut. Nah, nanti ketika kita akan melakukan praktikum ya, pahami dulu kita akan menggunakan bahan apa ya pada PET simulasi. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat dari 0, di sini ada batas linearitas ya atau daerah elastis. Kemudian yang bagian tengah ini adalah batas elastis. Yang ketiga yang merah ini adalah titik patahnya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membahas hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini apa? Ya, jadi hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya F yang meregang pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastisitas pegasnya. Nah, nanti pada percobaan ini yang akan kita hadapi ya. Nah, dari persamaan F itu sama dengan K delta X atau gaya dikali dengan perubahan gaya sama dengan konstanta pegas dikali dengan perubahan panjangnya ya, dimana F itu adalah gaya pada pegas satuannya Newton, kemudian pertambahan panjang satuannya meter, K sama dengan tetapan pegas. Nah, berdasarkan hukum ketiga Newton aksi reaksi, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya
sama tetapi arahnya berlawanan, ya. Aksi reaksi, gaya aksi akan sama dengan gaya reaksinya, namun berlawanan arah. Nah, oke, nah kita lihat dari grafik ya perbandingan antara gaya F dan X. Kita lihat di sini. Ini ada gaya pegas, kemudian di sini ada penggaris. Nah, di sini ada grafiknya hubungan F dan X. Inilah nanti akan kita buktikan benar atau tidak hubungan F dan X itu membentuk garis yang linier. Ini adalah konstantanya. Nah, baik anak-anakku, ya setelah ini kalian silahkan berkumpul atau menuju kelompoknya masing-masing, ya, yang sudah dibagi, ya, 3 atau 4. Silahkan berkumpul. Kemudian ya setelah itu saya akan menjelaskan LKPD yang akan nanti kita bahas pada praktikum menggunakan PET simulasi. Oke, silahkan menuju kelompoknya masing-masing. Yuk berdiri. Terima kasih sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Jadi hari ini ya kamu nanti akan langsung praktikum, tapi sebelumnya nanti saya akan jelaskan dulu untuk LKPD-nya, ya. Nanti silahkan ambil datanya, ya, sebaik mungkin, kemudian sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan untuk LKPD-nya. Nah, kemudian nanti setelah mendapatkan data, ya, tuliskan dulu, ya, tuliskan dulu mata pelajarannya apa, kemudian hari apa, materinya apa, kemudian nama kelompoknya dituliskan, jangan lupa, ya, nama kelompoknya dituliskan. Kemudian ya di sini sudah saya kasih link, ya, untuk PET simulasinya. Nanti kamu bisa buka PET simulasi. Kemudian nanti di tabel data jangan lupa kamu tuliskan panjang awal pegasnya, ya, panjang awal pegas. Nanti kita akan mengambil 3 pegas, pegas 1, pegas 2, dan pegas 3. Semuanya dicatat, ya. Kemudian gravitasinya nanti kita akan pilih yang bumi, jadi 9,8. Setelah 9,8, kemudian catat ya masa bebannya berapa. Nanti ikuti yang ada di LKPD-nya. Dari 50, 100, 150, 200 sampai 250. Kemudian setelah dikasih beban, gaya tariknya berapa? Tuliskan, ya. Di sini gaya tarik itu sama dengan F, atau F sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian setelah dikasih beban, pegas pertama berapa? Pegas kedua berapa? Pegas ketiga berapa? Pertambahan panjangnya berapa? Dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalian analisis, ya, analisis, ya, fenomena dalam elastisitasnya. Kemudian ambil kesimpulannya, ya. Setelah itu nanti kita presentasikan, ya. Kemudian tuangkan dalam bentuk tabel atau grafik, ya. Nanti semua kelompok maju, ya, untuk menyampaikan presentasinya, ya. Baik, ada pertanyaan anakku? Tidak. Oke, silahkan sekarang masuk ke PET-nya, tapi sebelumnya saya bagikan terlebih dahulu, ya. Saya bagikan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Sambil dinyalakan komputernya. Pakai yang sebelah sana. Saatnya meraih mimpimu.
Di LKPD itu kan yang pertama berapa? 3 ya. Jadi ini dibuat 1, 2, 3. Nah, sprintnya yang pertama 3, masanya dimulai dari 50, 100, 150, 200 sampai 250. Nah, kemudian nanti catat. Nah, ini diambil dulu yang ini movable line-nya. Nah, ini diukur. Geser. Ya, ini pas pojok sini. Ya, itu kemudian ini penggaris dikeluarkan. Ya, tempelkan, jangan sampai paralak. Ya. Nah, ini kira-kira panjang awalnya berapa? Ini dalam satuan senti ya. Dalam satuan senti. Nah, 48 senti kan? Nanti diubah dalam bentuk meter. Setelah itu nanti dikasih beban 50. Ini digeser sedikit biar kamu gampang. Oke, pas ya. 48. Nah, ini gantungkan 50 masanya di sini. Oke, lepaskan. Ya, ini stop aja biar berhenti. Oke, setelah itu kamu ke kiri coba. Oh, ini kamu geser panjangnya berapa di sini? Nah, yang ini nih. Ya. Nah, ini berapa? Tambah panjangnya jadi berapa? Kalau tadi 48 sekarang jadi berapa? 57. Nah, 57 nanti berarti pertama panjangnya panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, itu nanti pertambahan panjangnya jam 4 diubah dalam bentuk meter. Oke, silakan dilanjutkan. Masih Pak. Baik, anak-anakku, setelah melakukan praktikum sudah mendapatkan data ya. Selanjutnya ya kita akan presentasi. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan data hasil percobaannya ya. Nanti semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok akhir dipresentasikan ya. Kemudian nanti silahkan kelompok lain menanggapi ya. Oke, dari kelompok 1 dulu, kelompoknya Nabil, silahkan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Junita, absen 35. Di samping kanan saya Nabil Gibran, absen 25, dan samping kiri saya Bulan dari Nurfuha, absen 5. Pertama, judul percobaan, elastisitas. Tujuan percobaan, peserta didik mampu menganalisis konsep elastisitas pada pegas B dengan praktikum menggunakan PET simulasi. Yang kedua, peserta didik A mampu melakukan percobaan elastisitas pada pegas B. Berikut menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan dengan tepat. Alat dan bahan, laptop, dan PET simulasi. Langkah kerja, bukalah aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer atau laptop. Kedua, pilih pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang ketiga, klik checklist real time dan kondisi di bumi. 4. Aturlah softness spring pada skala 3, kemudian ukur dan catat panjang awal pegas 1. Yang kelima, atur beban pertama pada keadaan 50 gram dan kaitkan beban pada pegas 1, ukur dan catat kembali pada panjang pegas. Yang keenam, catat hasil pengukuran pada tabel. Tabel data, catatkan hasil pengamatan pada tabel berikut. 1. Panjang awal pegas 1 0,48 meter, panjang awal pegas 2 0,48 meter, panjang awal pegas 3 0,48 meter dengan gravitasi 9,8 meter per sekon persegi. Data 1, massa 50 kg dengan gaya tarik 490, panjang pegas dengan beban pegas 1 0,58, pegas 2 0,54, pegas 3 0,52. Data 2, massa beban 100 kg, gaya tarik 980, panjang pegas plus beban pegas 1 0,67, pegas 2 0,60, pegas 3 0,57, perubahan panjang pegas 1 0,19, perubahan panjang pegas 2 0,12, perubahan panjang pegas 3 0,09. Data ketiga, massa beban 150,
gaya tarik 1470, panjang pegas plus beban 0,77, pegas 2 0,66, pegas 3 0,61, perubahan panjang pegas 1 0,29, perubahan panjang pegas 2 0,18 dan pegas 3 0,12. Massa beban 200, gaya tarik 1960, panjang pegas plus beban pegas 1 0,87, pegas 2 0,72, pegas 3 0,65, perubahan panjang pegas 1 0,39, pegas 2 0,24 dan pegas 3 0,17. Massa beban 250, gaya tarik 2450, panjang pegas 1 0,96, pegas 2 0,78, pegas 3 0,70 dengan perubahan panjang pegas 1 0,48, pegas 2 0,3 dan pegas 3 0,22. Analisis data. Pertama, tunjukkan fenomena dalam elastisitas dalam simulasi PET dan jelaskan bahwa dalam praktikum terdapat elastisitas pegas. Fenomenanya bahwa pegas itu merenggang dan merapat. Dari hasil praktikum juga dapat disimpulkan semakin tebal softness spring maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Yang kedua, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan PET, bagaimanakah hubungan gaya terhadap perubahan panjang? Buatlah dalam bentuk grafik dan jelaskan makna fisis menurut grafik tersebut. Semakin besar gaya tariknya, semakin panjang pegasnya. Yang ketiga, hitunglah konstanta pegas untuk pegas 1, 2, dan 3. Dengan rumus konstanta sama dengan gaya dibagi perubahan panjang. Pegas 1 dengan hasil 5025,6, pegas 2 8166,6, pegas 3 11.529,4. Dengan kesimpulan bahwa semakin besar gaya tarik yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pada pegas semakin besar, dan dari percobaan juga dapat disimpulkan semakin besar softness springnya, maka panjang elastisitasnya semakin kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, apa pengaruh softness spring terhadap panjang pegas? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, semakin besar softness springnya, maka elastisitasnya semakin kecil. Bagaimana, sudah menjawab? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya, nanti silahkan presentasikan data hasil percobaannya. Oke, untuk kelompok 1 bisa langsung kembali ke tempat duduknya. Oke, silahkan. Terima kasih untuk kelompok terakhir ya, sudah melakukan presentasi ya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi atau proses menganalisa terkait dengan kegiatan kita hari ini, aktivitas kita hari ini, melakukan simulasi atau PET simulasi ya terkait dengan elastisitas bahan. Kira-kira adakah kesulitan ataupun hambatan yang anak-anakku hadapi? Saya, Pak. Untuk evaluasi yang pertama, yaitu dari kelompok kami membuat grafik menggunakan tabel Excel yang dituangkan ke dalam presentasi. Dan dari hasil LKPD yang kami kerjakan sudah cukup membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi. Oke, baik, terima kasih Zul atas masukannya ya, evaluasi untuk aktivitas kita hari ini. Jadi kelompok 5 itu mengalami kesulitan dalam membuat grafik menggunakan tabel Excel ya, yang tadi dituangkan dalam presentasi. Nah, nanti ini di pertemuan selanjutnya akan kita latihkan bagaimana cara membuat tabel menggunakan Excel yang cepat dan bagus ya. Nah, baik anak-anakku, sebelum kita tutup ya, kita akan melakukan refleksi. Tapi sebelum refleksi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5 yang sudah berperan aktif dalam aktivitas hari ini. Kita beri aplaus dulu. Oke. Nah, silahkan
anak-anakku bergabung dengan Kahoot, ya, kita akan melakukan refleksi, ya, seberapa jauh pemahaman anak-anakku terkait dengan elastisitas bahan. Sekarang siapkan handphonenya. Baik, anak-anakku, silahkan scan dulu barcode-nya yang di depan, ya, menggunakan Kahoot, ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan refleksi. Oke, podium 3 ada Jeffrey. Jeffrey ini siapa tadi? Kemudian ada peringkat yang pertama ada Walawe. Siapa Walawe? Nabil. Wah, tepuk tangan untuk Nabil. Untuk penutup hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan dulu, ya, dari aktivitas yang sudah kita lakukan, hal apa yang bisa kita simpulkan, kemudian hal apa pula yang bisa kita manfaatkan untuk kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada yang bisa menyimpulkan untuk aktivitas hari ini? Saya, Pak. Silakan Mas Anil. Ya, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama ialah gaya pegas itu berbanding lurus dengan delta X. Yang kedua, semakin besar gaya pegas, maka semakin besar pula panjang pegasnya. Yang ketiga, semakin besar softness springnya, maka elastisitasnya semakin kecil. Terima kasih Mas Nabil yang sudah memberi kesimpulan. Jadi anak-anakku, yang pertama, ya, tadi sudah disampaikan Mas Nabil untuk kesimpulannya, gaya pegas, ya, itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya pegasnya, pertambahan panjangnya semakin besar. Kemudian softness springnya semakin besar, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Ya, itu tadi terbukti dari apa? Praktikum yang kita sudah lakukan dengan PET simulasi. Grafiknya apa? Linier. Kita bisa membuktikan dari materi tadi pada hukum Hooke bahwa garis grafiknya adalah linier. Kita bisa buktikan dari percobaan yang sudah kita lakukan dan tadi dipresentasikan, ya, berbanding lurus gaya dan pertambahan panjangnya. Nah, kemudian dari hasil itu kita bisa ambil apa dari penelitian ini atau dari percobaan ini. Nah, di rumah kita bisa memanfaatkan berbagai jenis bahan elastisitas untuk misalnya membuat redaman. Ya, redaman pada apa? Mungkin pada kursi, pada sepeda dan seterusnya, ya, baik dalam bentuk pegas ataupun misalnya karet. Nah, itu contohnya ban motor, ban mobil, itu salah satu bentuk bahan elastisitas yang bisa kita gunakan setiap hari. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa, ya. Silahkan nanti Mazul kembali memimpin doa, ya, agar aktivitas kita hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Oke, silahkan Mazul untuk memimpin doa. Siap berdoa. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Baik, terima kasih Mazul yang sudah memimpin doa penutup untuk aktivitas hari ini. Baik, anak-anakku, ya, untuk kegiatan aktivitas hari ini kita cukupkan. Ya, untuk selanjutnya, ya, silahkan anak-anakku membuat laporan, ya. Laporan ini akan menjadi tugas kalian, ya, tugas kelompok di rumah ataupun nanti secara berkelompok di sekolah boleh, ya. Silahkan nanti menyelesaikan tugas membuat laporan dan dikumpulkan pada hari Selasa pertemuan kita berikutnya, ya, dengan
laporan yang sudah terjilid. Jangan lupa LKPD-nya dilampirkan pada laporan yang sudah kalian buat. Oke, baik, terima kasih anak-anakku. Mari kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.